Apa kabar Bapak Sumartono Hadinoto? Luar biasa baik. Wah, Bapak selalu sehat dan semangat Amin, ya Pak amin, ya. ya. Oke Pak, kali ini kita akan membahas mengenai karena kondisi ini kan memang jadi prihatin seluruh dunia. Ini pandemi virus COVID-19. Nah, Bapak sendiri kan bergerak di bidang sosial. Sejauh ini Bapak melihat kondisi seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Iya, tentunya situasi yang sangat memprihatinkan ini bahkan tidak hanya Indonesia tapi dunia. Kita semua harus bersama-sama karena saatnya kita ini harus disadarkan bahwa kita adalah butiran debu. Ya, kita harus betul-betul berbuat bersama-sama untuk mencegah virus ini berkembang sehingga banyak korban. Untuk itu kami melalui PMI Kota Surakarta, melalui Perkumpulan Masyarakat Surakarta dan beberapa organisasi yang lain yang saya kebetulan dipercaya bergabung, mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan tentunya yang awal adalah sosialisasi. Bagaimana kita menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang betul, kemudian juga memakai masker, dan tidak banyak keluar rumah atau melakukan kegiatan apabila tidak penting. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang ada gejala, sebaiknya dengan terus terang segera memeriksakan diri ke rumah sakit yang sudah dirujuk. Ini sangat membantu. Bahkan kalau kita mendengar aturan pemerintah dan protokol kesehatan yang tadi saya sebutkan, pemerintah berharap mudik lebaran ini pun diharap tidak semuanya mudik. Karena kalau kita menyayangi diri kita dan menyayangi orang lain, berarti kita sama-sama menjaga agar kita tidak ketularan dan tidak menularkan virus COVID-19 ini kepada siapapun juga. Nah, Bapak sendiri kan banyak bergerak di bidang-bidang sosial nih Pak ya. Kesana kemari. Nah, sejauh ini seberapa banyak sosialisasi khususnya warga Solo nih Pak mengenai, karena untuk kesadaran memakai masker sendiri sampai sekarang pun juga masih banyak ditemukan yang nggak pakai masker Pak keluar rumah. Nah, Sejauh ini bagaimana peran Bapak Sumartono Hadinoto sebagai pegawainya Wong Solo gitu? Nah, silakan Pak. Iya, jadi pertama tentunya melalui medsos. Dengan berbagai organisasi ini, termasuk PMI Kota Surakarta, Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Radio Meta pun berperan aktif dengan medsosnya. Kita mensosialisasi bagi anak-anak generasi milenial atau siapapun yang sudah biasa bermain di medsos. Tapi bagi saudara kita yang belum terbiasa di medsos, Radio Meta pun setiap sore membawa mobilnya untuk keliling, memberikan sosialisasi yang tadi saya sebutkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan tidak berpergian apabila tidak penting. Ini sangat perlu karena kita banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti, atau kalau mengerti mungkin menganggap hal ini tidak serius. Dan kalau tidak pun, kalau kita melakukan berulang kali, ini akan berakibat reminder ini sangat penting. Setiap manusia tidak luput dari lupa dan mungkin lalai, tapi kalau kita ingatkan secara rutin, saya selalu mengajak semua medsos dari berbagai organisasi, khususnya medsos yang punya banyak followernya, untuk terus mengingatkan kepada masyarakat luas. Oke. Nah, tadi itu dari sisi masyarakat ya Pak ya. Dan ini juga ada dampaknya ke tenaga medis. Betul. Nah, sejauh ini Bapak Sumartono Hadinoto sendiri, atau lebih sapa saya Pak Mar ya, Pak Mar. Nah, Pak Mar sendiri ini, tenaga medis juga sudah ada menjadi korban dari virus COVID-19. Pertama, tentunya tenaga medis ini adalah garda terdepan. Dan kalau kita bilang pahlawan kesehatan yang selalu menerima para pasien, baik yang masih dalam tanda petik belum pasti positif, karena positif ini karena melalui berbagai tes ya, tentunya dengan rapid test, kemudian dengan PCR, di swab, tapi tentunya kita sendiri karena virus ini tidak kelihatan, dan pada saat kita kena pun kalau kondisi tubuh kita fit, antibodinya kuat kan tidak ada gejala. Jadi ini yang membuat para petugas medis ini sangat rawan terkena penularan virus COVID-19 ini. Nah, satu hal yang kita kalau baca di beberapa media, berita-berita media, yang sangat kita sayangkan dan memprihatinkan, justru para tenaga medis ini sempat
dikucilkan, Iya. sempat diusir oleh tetangganya. Nah, hal-hal seperti inilah marilah tadi yang saya sebutkan, kita saatnya bersama-sama. Semua dalam keadaan sulit. Apalagi situasi seperti sekarang ini tentunya ke depan ekonomi juga akan menjadi dampaknya. Tapi kalau kita mempunyai rasa kesetiakawanan, rasa kebersamaan yang luar biasa, saya yakin dengan segala apa yang kita lakukan dengan niat baik, dengan komitmen, dengan ikhlas, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, dampaknya akan sangat luar biasa dan semoga COVID-19 ini segera terselesaikan.